Himpunan Gereja Indonesia dukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Khususnya untuk DKI, dari jajak pendapat maupun diskusi-diskusi masyarakat khususnya kaum Kristiani, kita mendapat satu kesimpulan bahwa yang layak untuk pemimpin DKI ke depan adalah Bapak Anies Rashid Baswedan. Itulah kira-kira yang kami diskusikan dengan Presiden PKS, DPP PKS, dan hal itu tentu menjadi pertimbangan internal bagi mereka. Karena itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Kalau umat Kristen kompak, Anies akan gagal. Kalau suara umat Kristen terbelah, Anies akan melenggang jadi presiden. Sore, saya Henry Usada beserta dengan teman-teman semua dari HAGAI, Himpunan Gereja Indonesia, dan pada hari ini juga diterima oleh Presiden PKS, dan kami semua menyatakan mendukung penuh Pak Anies Rashid Baswedan menjadi gubernur di DKJ. Untuk itu kepada teman-teman semua, kita selalu semangat dan mendukung penuh supaya beliau atau Anies Rashid Baswedan menjadi gubernur DKJ. Secara fakta PKS di DKI Jakarta tidak bisa mengusung sendiri. Artinya harus berkolaborasi dengan partai-partai yang lain. Tadi Pak Presiden Ahmad Saiku mengatakan sebaiknya setelah dari PKS, teman-teman dari HAGAI juga datang ke partai lain, ya, untuk memberikan aspirasi yang sama. Supaya apa? Supaya nanti kalau PKS berkolaborasi dengan partai-partai yang lain sudah ada kesepahaman. Kira-kira itu, ya. Orang semua mengatakan yang nggak suka sama Anies Baswedan waktu pilihan gubernur DKI menggunakan politik identitas. Jangan pilih Anies karena itu politik identitas. Aku bilang di mana-mana itu istilah yang membodohkan. Semua orang punya identitas. Nggak usah ngomong Valen ini orang Batak dari identitas. Nggak usah ngomong Tejo ini orang Jawa. Itu pembodohan. Tapi saya memberi ruang, oke. Tapi yang nggak suka Anies harusnya bilang gimana? Kalau menjawabnya itu dengan kenyataan. Apakah saya ketika mengelola Jakarta diskriminatif? Apakah ketika saya mengelola Jakarta memberikan perlakuan yang tidak adil? Apakah kemudian cenderung kepada 1-2 kelompok tertentu atau semua dapat kesetaraan? Kan Anies udah 5 tahun tugas. Kenapa terus-menerus dinilai pakai pernyataan? Lihatlah kenyataan. Kenyataannya udah kok. Jadi kalau misalnya dituduh dengan misalnya ya framing apapun juga, itu 2017. Karena itu saya nggak pernah bantah. Tidak membantah, tidak mengkoreksi. Kenapa? Saya cuma minta, ya Tuhan beri saya umur panjang supaya 5 tahun ini selesai. Karena kalau 5 tahun selesai, saya akan jawab semua itu. Semua tuduhan di masa kampanye. Dan ketakutan. Pak Anies, nanti kalau Anies Anda bertugas sih, nanti Jakarta akan jadi begini. Akan. Dan Jakarta udah tuh. Apakah dugaan 5 tahun lalu terbukti? Kalau nggak terbukti, batalin aja itu dugaannya. Kita gunakan akal sehat. Udah terjadi kok 5 tahun. 5 tahun gimana Jakarta? Rasanya Jakarta tenang, tidak ada ketegangan. Jakarta damai. Suasananya suasana guyup. Itu kan dibangun 5 tahun ini. Kan nggak kelihatan. Saya sapa semuanya. Komunikasi dengan semuanya. Dari mulai yang sepemahaman sama yang tidak sepemahaman. Dan saya tidak peduli apa pikiran mereka di masa lalu. Saya sering bilang begini, I'm not asking you to like me. I'm asking you to help Jakarta. Saya nggak minta Anda menyukai saya, tapi saya minta Anda bantu. Majelis Pusat Himpunan Warga Gereja Indonesia, HAGAI, menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Hal ini disampaikan saat HAGAI menyambangi kantor Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS Rabu tanggal 19 Juni tahun 2024. Kedatangan HAGAI diterima langsung oleh Presiden PKS, Ahmad Syaihu. Dalam kesempatan itu, HAGAI juga membahas soal pelaksanaan pilkada di daerah lainnya. Pembina HAGAI, Sever Supit mengatakan, pihaknya telah melalui sejumlah diskusi dan jajak pendapat internal untuk menentukan sikap dalam pilkada 2024.
Hasilnya, mereka ingin Anies kembali menjabat menjadi gubernur periode selanjutnya. Khususnya untuk DKI dari jajak pendapat maupun diskusi-diskusi masyarakat khususnya kaum Kristiani, kita mendapat kesimpulan bahwa yang layak untuk memimpin DKI ke depan adalah Bapak Anies Rashid Baswedan, ujar Shepard usai pertemuan. Jejak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang dan ini beredar di masyarakat. Anda kan dulu bilang bagaimana kita harus merajut tenun kebinekaan, tapi justru di era Anda membiarkan masjid-masjid, membiarkan pendukung Anda menggunakan politik suku, politik agama, sehingga sampai hari ini dampaknya kata orang sangat dirasakan adanya konflik. Bahkan ada yang bilang kadrun, ada yang bilang kecebong, dan seterusnya. Itu gara-gara Anda. Jawabannya adalah lihat pada kenyataan. Bukan hanya lihat apa yang saya sampaikan. Lihat pada kenyataan. Kenyataannya yang disebut sebagai polarisasi. Bahkan sampai retak, robek atau turun kebangsaan. Itu tegang sudah mulai 2012. Di 2015 mulai makin kuat. Dia belum jadi calon gubernur, Bang. Itu sudah rame. Saya masih tugas di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Apa yang Anda sampaikan ini? Oh, ini adalah polarisasi. Bicara identitas itu sudah terjadi sebelum saya menjadi calon gubernur. Bahkan narasi baik yang pro Pak Basuki maupun yang anti Pak Basuki itu sudah ada sebelum saya jadi calon gubernur. Sudah ada di situ. Keramaian itu tinggal dilihat aja di catatan sosial media, di catatan media-media. Kampanye misalnya, lebih baik Muslim tidak korup daripada pemimpin tidak non Muslim tapi tidak korup daripada Muslim tapi korup misalnya. Terus yang satu bilang harus pemimpin harus beragama Islam. Itu kan tema-tema yang sudah ada sebelum saya calon gubernur. Diberikan contoh satu saja, Anies Rashid Baswedan politik identitas, supaya saya bisa jawab. Oh, jadi apa Pak nanti Pak? Apa contohnya bahwa Anies Rashid Baswedan? Enggak, contohnya. Ya, Pak. Bapak bertanya itu. Apa contohnya Anies Rashid Baswedan politik identitas? Kan banyak di netizen kan seperti itu. Nah, itu kan persepsi orang. Nah, kita jangan bergosip ria, jangan berpersepsi-persepsi. Kembangkan fakta dan data. Oh, gitu. Pak, terkait isu yang beredar Pak, terkait diduga Anies Baswedan tidak intoleran, itu gimana? Ya, makanya saya sampaikan, tolong tunjukkan kepada kami satu saja bukti bahwa Anies Rashid Baswedan intoleran. Oke, siap. Kalau ada, saya akan jawab pertanyaan itu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan itu gugur